Semenjak ditetapkannya porang menjadi varietas mahkota, maka animo masyarakat untuk menanam porang itu juga semakin tinggi. Di Sulawesi Selatan pada khususnya itu banyak lahan-lahan yang sebelumnya tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan oleh teman-teman petani. Begitu datangnya berita dan kabar tentang porang ini, maka lahan-lahan itu diolah dan ditanami dengan tanaman porang. Namun pada 2022 ini perlu kita menghitung ulang bagaimana tanaman porang ini sehingga bisa terus diminati oleh teman-teman petani. Berhubung ada penurunan harga yang menyebabkan animo masyarakat itu menjadi turun. Tahun 2021 kemarin di bulan Maret April orderan bibit itu sudah mulai banyak. Tetapi di tahun 2022 ini hampir dipastikan di bulan April dan Maret dan April itu belum ada pembelian bibit katak yang dibeli langsung oleh masyarakat. Lah, mengapa demikian? Itu terjadi karena harga panen produksi itu turun. Lah, untuk mempertahankan bagaimana porang ini tetap diminati dan terus ditanam oleh masyarakat petani di Indonesia, maka berhentilah menanam porang dengan cara homogen di dalam satu lokasi. Kenapa? Karena ketika kita menanam secara keseluruhan itu isinya hanya porang saja, maka tumpuan kita atau penghasilan kita hanya ada di tanaman porang tersebut. Berbeda ketika tanaman porang ini kita tumpang sari dengan tanaman-tanaman yang lain. Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Bulukumba, menanam porang itu ditumpang sari dengan tanaman cengkeh, tanaman coklat, dan tanaman kopi. Sehingga walaupun terjadi penurunan harga di porang ini, itu tidak terlalu berdampak kepada ekonomi mereka. Kenapa? Karena penghasilan pokoknya itu bukan di tanaman porang. Ada tanaman cengkehnya, ada tanaman coklatnya, dan ada tanaman kopinya. Sehingga walaupun porang ini turun, tidak akan menjadi persoalan yang sangat mendasar karena porang ini hanya sebagai tanaman tumpang sari. Lah, terus bagaimana dengan teman-teman yang sudah terlanjur homogen di dalam satu lahannya hanya porang saja? Maka saatnya kita memberikan tumpang sari di antara tanaman-tanaman porang itu. Bisa dilakukan dengan tanaman pisang, bisa dilakukan dengan tanaman sayuran ataupun tanaman-tanaman yang lain. Tapi yang paling menarik untuk saat ini ialah dengan tumpang sari labu madu. Kenapa kita memilih labu madu atau jenis labu-labu yang lain? Pertama, karena usianya relatif pendek. Dan yang kedua, pertumbuhannya itu tidak melebar, dia merambat sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan dari porang itu. Kalau porang ini kan dia ujungnya agak melebar di atas, tetapi kalau labu ini itu kan agak memanjang. Nah, bisa juga dibuatkan semacam ajir sehingga dia merambat ke atas dan bisa menjadi naungan untuk porang ini. Untuk labu sendiri relatif cukup bagus harganya. Di pasar ada di harga 7.000 sampai dengan 15.000 per kilonya. Sehingga ketika dalam 1 hektar kita menanam porang misalnya dengan populasi 30.000 batang, ditambah dengan populasi labu madu sekitar 5.000 batang, maka bisa kita menghitung setiap 3 bulan labu madunya itu panen. Setiap 3 bulan labu madunya panen.
maka 2 kali panen labu madu dalam satu siklus tanaman porang, baru nanti panen di porangnya. Jadi 2 kali berpenghasilan di labu madunya, 1 kali di tanaman porangnya. Ini yang bisa kita lakukan sehingga tanaman porang ini masih terus dibudidayakan oleh teman-teman petani. Karena kalau porang ini ditanam secara homogen di dalam satu tempat dan harganya saat ini turun, maka dikhawatirkan tahun depan atau tahun ini di musim tanam tahun ini itu animo masyarakat turun sampai dengan 90%. Kita hayo-hayo kepada teman-teman tetap menanam porang, tetapi tumpang sarilah dengan tanaman-tanaman yang lain. Sehingga walaupun tanaman porang ini produksinya turun harganya, tetap kita masih bisa mendapatkan penghasilan yang lain. Tahun ini juga tanaman porang ini bibitnya relatif lebih murah. Tanaman porang ini saat ini bisa kita dibudidayakan dengan kos yang lebih sedikit dibanding dengan tahun-tahun kemarin. Oleh karenanya tetaplah berbudidaya, tapi ingat tumpang sarilah dengan tanaman-tanaman yang lain.